Oke, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh ibadah kembali semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan berikan kami pemahaman. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini yang disampaikan dapat menambah pengetahuan kami tentang Engkau, menambah cinta kami sama Tuhan. Firman Tuhan ini menegur kami, menguatkan kami, mengajar kami ya Bapa, biar kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Sorry agak telat tadi kita mulainya karena kita mau ngecek dulu ya. Soalnya kayaknya Zoom-nya ini deh ya, Zoom ada upgrade gitu ya. Jadi pilihan optimize videonya hilang. Jadi tadi sempat bingung juga gimana nih, takutnya patah-patah kan ya. Ternyata settingannya di Zoom mungkin ini versi baru ya. Jadi karena laptop saya biasa suka update otomatis gitu. Ya, terus karena saya hostnya kan di Zoom ini, jadi ya mungkin settingan baru, jadi nggak ada tulisan optimize for video clip ya, tapi oke lah. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas tentang stand stronger teman-teman. Hari ini saya nggak pakai slide, sengaja sengaja nggak pakai slide supaya biasanya kalau pakai slide itu ya malah menggampangkan gitu ya. Udah ada slide gitu kan, tinggal screenshot 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 gitu. Jadi kurang fokus. Nah, jadi saya nggak pakai slide hari ini, dan kita akan ngebahas tentang stand stronger atau berdiri lebih kuat gitu ya. Dua minggu terakhir kita udah belajar dari Pastor Dusia Silaban tentang deeply rooted gitu ya, berakar secara dalam. Lalu kita belajar juga dari Netanya Panggabean. Kita belajar tentang rooted in Christ gitu ya, berakar dalam Kristus. Dan hari ini kita akan belajar tentang stand stronger ya. Dan yang berbicara tentang stand stronger, saya eh, ada akun satu lagi namanya akun asisten. Gaya banget nama akunnya asisten ya. Ya, ini buat copy-copy ayat ya supaya memudahkan seperti itu. Ya. Nah, ngomongin tentang stand stronger, kita udah belajar juga tentang berakar dalam Kristus. Nah, sebenarnya ya apa sih yang bisa bikin kita lebih kuat gitu. Nah, kalau kita bicara tentang proses ya, orang Kristen selalu bilang proses, proses, proses gitu. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan proses? Proses itu kan adalah di mana kehidupan kita ini punya progres ya. Berarti dari kehidupan yang lama gitu ya, kehidupan yang kemarin sama yang hari ini harusnya beda gitu. Namanya juga ada proses. Ya, berarti yang kemarin dengan yang hari ini beda. Berarti yang namanya proses hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berarti Rafael yang hari ini adalah Rafael yang beda dari Rafael yang kemarin gitu ya. Itu namanya proses. Kenapa proses ada perubahan gitu ya? Karena ya di dalam proses itu kita jalan sama Tuhan. Yang namanya jalan sama Tuhan pasti harusnya jadi lebih baik gitu ya. Jadi Rafael yang hari ini adalah Rafael yang 0,1% lebih baik dari Rafael yang kemarin. Rafael yang kemarin adalah Rafael yang 0,1% lebih baik dari Rafael yang kemarin-kemarinnya lagi. Dan seperti itu seharusnya, itulah yang namanya progress. Nah, bicara tentang stand stronger, ada tiga hal yang membuat kita seharusnya berdiri lebih kuat gitu ya. Mungkin hari ini saya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 18 sampai 20 menit. Ya, jadi bicara tentang stand stronger, ada tiga hal yang membuat, atau ada tiga kunci ya, yang membuat kita menjadi berdiri lebih kuat dari hari yang kemarin. Ya, jadi seharusnya ketika kita udah ibadah lagi minggu ini, ya, yang minggu lalu, eh, kita kan ketemu lagi nih ya di Rabu ini. Berarti seharusnya kita lebih baik dari Rabu yang kemarin, gitu ya. Nah, oke, ini saya share ayat. Yang pertama, kita bisa ada di everyone, teman-teman. Ya, from assistant, asik, keren banget sih from assistant. Ada, waduh. Ya, saya mau belajar mandiri. Ya, jadi share sendiri, itu sendiri gitu ya. Oke, ada tiga hal yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat dari yang kemarin.
Yang pertama adalah iman kita pada Kristus, gitu ya, iman kita pada Kristus. Nah, supaya saya tahu teman-teman mengikuti ya, mungkin teman-teman boleh bantu baca gitu ya yang ada di layar gitu, eh, mungkin boleh siapa ya? Mungkin boleh Swita, Swita boleh bantu gua Swit adalah apa mana nih? Beni deh. Ya, Beni boleh Beni bantu baca di asisten Beni di chat ayatnya Ben. Ya, mungkin karena umum ya, karena dibuka buat umum jadi mungkin malu-malu. Oke. Yang pertama eh gimana kita bisa menjadi lebih kuat adalah karena iman kita gitu ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa eh, menjadi lebih kuat gitu ya dari sebelumnya adalah kita punya iman gitu. Karena iman kita ini yang mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita, ya. Nah, lalu iman kita selanjutnya ya, kenapa iman kita bisa membuat kita menjadi lebih kuat, ya. Ini ada satu ayat lagi saya share nih dari asisten. Ya. Efesus 3 ayat 17. Kita bisa bantu baca Tita. Ya. Kalau open mic takut keluar masuk dong. Iya, balasnya jangan di WA dong ya. Oke. Mungkin boleh siapa? Livana deh, boleh ya, bantu ya. Yang Efesus 3 ayat 17. Ada kah orangnya? Halo, halo kok? Ada. Ada. Tadi app-nya lag. Oke. Oke. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oke, thank you. Ini suaraku putus-putus ya? Apa gimana? Kadang agak nge-lag gitu sih kok. Hmm, Jadi cepet, lama cepet gitu. ya. Seperti Tapi memang harus seperti memang harus didoakan ini ya, supaya nggak putus-putus lagi. Oke. Nah, sebab sebab lagi ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ketika kita beriman ya, Kristus diam di dalam hati kita, dan ketika Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar di dalam kasih, maka kita seharusnya bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, teman-teman. Kita berdiri lebih kuat lagi, gitu ya. Iman kita mengalahkan dunia. Berarti iman kita kan iman yang luar biasa gitu ya. Berarti iman kita yang mengalahkan dunia ini adalah iman yang membuat kita menjadi pemenang karena iman kita mengalahkan dunia. Nah, yang namanya pemenang nggak mungkin berdirinya letoy gitu ya, pasti berdiri lebih kuat. Nah, dari iman kita ini Kristus diam di dalam hati kita. Nah, bayangin aja ketika Kristus diam di dalam hati kita, Tuhan di pihak kita, berarti kita menjadi lebih kuat harusnya, gitu. Kita menjadi lebih kuat harusnya, ya. Nah, yang kedua yang membuat kita menjadi lebih kuat adalah ini pembahasan yang minggu lalu, yaitu berakar di dalam Kristus. Saya copy dulu ayatnya.
Asisten tolong, ya asistennya adalah saya sendiri ya, di device yang satunya. Gaya banget dah. Oke, mungkin Vicky boleh bantu baca, Vicky, yang Kolose 2 ayat 7. Oke. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, lanjut di ayat selanjutnya itu yang dikirim sama asisten. Oke. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oke. Nah, yang kedua, gimana cara kita bisa stand stronger adalah kita mesti berakar di dalam Kristus. Nah, berarti ketika kita udah punya iman gitu ya, imannya bukan cuma iman yang biasa, teman-teman. Bukan cuma sekedar beriman, tetapi justru berakar gitu ya. Berakar kan berarti tertanam secara dalam gitu ya kan. Kalau tertanam ya tertanam gitu, tapi kalau berakar kan berarti lebih dalam lagi gitu ya. Sampai kedalaman tanah gitu ya. Jadi iman kita bukan cuma sekedar iman yang biasa, tapi iman yang berakar di dalam Kristus. Dan ketika kita berakar di dalam Kristus, kita dibangun di atas Kristus lagi gitu ya. Dan hendaklah kamu bertambah teguh. Jadi stand stronger adalah kehendak Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh. Nah, berarti kalau yang namanya kata hendaklah ini sebenarnya adalah suatu kalimat yang eh, apa ya? Kalimat perintah juga gitu ya. Misalnya makanlah, berarti kan kita disuruh makan. Terus misalnya pergilah, berarti kan kita disuruh pergi gitu ya. Carilah, berarti kan kita disuruh cari. Nah, kalau dibilang hendaklah, berarti ini adalah kehendak ya dari eh, sorry, kehendak dari firman Tuhan itu kita disuruh untuk bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi imannya harus punya dulu gitu ya. Imannya harus punya dulu, iman yang mengalahkan dunia itu kita harus punya dulu. Ya, setelah kita udah punya iman, kita bertambah teguh gitu ya. Dan ketika kita sudah bertambah teguh, kita sebenarnya sudah mentaati firman Tuhan gitu ya, karena bertambah teguh ini eh, ditulis oleh firman Tuhan gitu ya. Dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita ini kalau lupa bersyukur tuh kita jadi goyang gitu ya. Hidup ini kan sulit ya. Kita kan di real life ya, di real life yang tantangannya waduh susah gitu ya. Susah sekali gitu ya di real life ini. Dan kadang ketika kita tidak bersyukur ya dan malah mengeluh, itu malah membuat kita tambah goncang ya. Ketika kita dalam masalah dan kita tidak bersyukur, kita bukannya makin teguh, malah kita makin goyang, teman-teman. Nah, makanya dibilang bertambah teguh dan bersyukur, melimpah dengan syukur. Nah, ini juga saya belajar juga gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa kita mesti berakar dalam Kristus? Kenapa kalau mau bertambah teguh, itu harus berakar dalam Kristus? Sorry, kenapa kalau kita mau lebih kuat, kita harus berakar dalam Kristus? Ya karena Kristus adalah gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita, dan kita tidak akan goyah. Jadi jadi ketika Kristus di dalam kita, kita bukan lagi stand stronger. Kita bukan lagi stand stronger, justru kita tidak akan goyah. Nah, ini yang keren. Ya, hanya Tuhanlah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah, teman-teman. Ya, so ketika Kristus di dalam kita, ya, ini udah keren banget sih ayat ini sih. Bahkan ayat ini kan ada lagunya ya, ada lagunya tuh banyak lah kalau cari di YouTube Gunung Batuku, enter top, tuh lagu rohani semua tuh yang keluar. Ya, bahkan sampai dibikin lirik lagu, sampai dibikin lagu nih, tapi emang ini aslinya lagu sih ya, ini sebenarnya aslinya Mazmurnya Daud ya, lagunya Daud ini ya, cuma di aransemen ke modern
ya diadopsi, ya dikutip dan segala macam jadi lagu-lagu sekarang yang kita dengar yang enak banget itu. Nah, kalau kita mau stand stronger, kita mau teguh, kita nggak mau goyah, ya kita harus tinggal di dalam Kristus. Nggak ada pilihan lain, teman-teman. Karena dia gunung batu yang membuat kita tidak akan goyah. Nah, ada satu ayat lagi tentang berakar dalam Kristus. Boleh dibacakan? Ya, itu dia asisten sudah mengirim ya. Mungkin boleh Grace ya, Grace bantu, Grace. Bisa, Grace. Wah, ada? Atau jangan-jangan sambil nonton Euro nih. Sambil nonton Euro. Ada. Oke. Boleh yang Yohanes 15 ayat 5? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Nah, ketika Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan goyah, dan Tuhan juga udah bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi di dalam Kristus kita tidak goyah, di luar Kristus di dalam Kristus kita tidak goyah, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kunci untuk menjadi stand stronger yang kedua adalah kunci yang kedua. Kunci yang pertama tadi ada apa? Kunci yang pertama tadi apa? Iman. Kunci yang kedua berakar dalam Kristus, sebab tanpa di dalam Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kunci yang ketiga, wah ini kayak motivator ya. Kunci sukses yang pertama, biasa kayak gitu ya kalau motivator ya, kunci sukses, ya kunci berhasil gitu ya. Oke, kunci yang ketiga, ini harus saya kasih ayatnya bentar nih asisten, mana nih asisten? Ayo asisten tampilin, ya bentar ya, asisten saya kok nge-lag ya. Wah, saya harus rekrut asisten sepertinya nih, asisten yang baru. Oke, ini kunci yang ketiga, asisten saya sudah kirim. Asistennya saya sendiri gitu. Saya mengasis saya sendiri. Oke, ya boleh. Lain kali saya bikin PPT aja deh. Ribet juga ternyata ya. Kirain bakal lebih gampang, ternyata lebih ribet. Ya, boleh mungkin Petrus boleh minta tolong, Bro. Biar nafas dikit. Yang dua-duanya nih. Iya, boleh. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terus Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, thank you, Bro. Ya, kunci supaya kita menjadi lebih kuat ya dari yang kemarin adalah berpengharapan dalam Kristus. Ya, jadi ya kita udah baca pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Teman-teman tahu nggak kapal ya, kapal itu mesti ada sauhnya. Sauh itu jangkar, teman-teman. Kapal itu ya untuk menopang kapal yang besar itu pakai jangkar ya, jangkar yang membuat kapal itu tidak apa namanya, enggak jalan sendiri gitu loh ya kan. Kalau kapal mau berhenti ada jangkarnya yang harus mungkin kapal zaman sekarang nggak gitu ya, nggak tahu ya, tapi kapal kalau nonton film-film bajak laut dan sebagainya itu dulu pakai jangkar. Mungkin sekarang masih pakai jangkar tapi beda kali ya. Kalau jangkar yang kita tahu kan yang kayak di SpongeBob itu kan ya, yang eh, yang bentuknya kayak T kebalik tapi agak runcing-runcing gitu ya, teman-teman tahu lah. Nah, pengharapan ternyata digambarkan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Setelah saya pikir-pikir kenapa pengharapan itu menjadi sauh yang kuat. Nah, ternyata
saya pernah bikin pertanyaan gitu di Instagram gitu ya. Apa yang paling penting bagi manusia? Terus ada yang jawab, saya ingat namanya Katina gitu ya, jawab yang paling penting bagi manusia adalah harapan gitu. Harapan yang paling penting bagi manusia menurut Katina ya. Dan saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena gini, kalau udah nggak ada harapan lagi, apapun yang kita lakukan sia-sia. Benar gak sih? Misalnya nih, misalnya nendang penalti ya. Ini kan lagi Euro nih, asik ya. Nendang penalti kan 5-5. 5 lawan 5. Penendang penaltinya itu biasa 5-5 nih. 5 penendang lawan 5 penendang lawan 5 penendang. Nah, kalau tim lawan udah gagal 3 kali, itu udah dipastikan kalah. Misalnya tim lawan 3 kali ngegolin, tim saya 3 kali gagal ngegolin. Nah, itu udah pasti kalah. Waduh, kok jadi ingat MU, salah blunder sekali saya ngomongin ini ya. Blunder. Oke, kita ganti. Misalnya kita main basket. Langsung ganti dong. Ya udahlah, udah terlanjur bola kan ya. Oke, ini lagi Euro juga kan. Misal tim lawan 3 kali ngegolin gawang saya, tapi saya 3 kali gagal semua. Itu udah pasti selesai permainannya. Karena apa? Karena tim saya udah nggak ada harapan menang lagi. Gitu. Karena tim saya udah nggak ada harapan menang lagi. Kalaupun dua penendang terakhir berhasil ngegolin, kan skornya sama aja 3-2. Tetap kalah kan? Tetap kalah dong. Jadi ya udah dibubarin aja, orang udah nggak ada harapan menang, bubar aja gitu. Selesai pertandingan, yang angkat piala, iya. Yang kalah MU lagi. Nggak apa-apa lah, MU kalah mulu emang. Nah gitu, jadi pengharapan itu seperti sauh, teman-teman. Seperti sauh. Ya, jangkar yang menopang gitu. Jangkar yang menopang. Kenapa menopang? Karena gini, ketika kita lagi sulit, kita mikir, oh masih ada harapan. Ya, masih ada harapan gitu. Ya ketika kita perang, ya udah pada mati gitu ya. Terus habis itu presiden kita, panglima kita berkata masih ada harapan menang. Wah, terus pasti perang lagi gitu sampai menang. Coba kalau jenderalnya bilang udah nggak ada harapan nih, pasukan tinggal 3, ya aduh, udahlah, kabur. Pasti nggak mungkin dilanjut kalau udah nggak ada harapan menang. Tapi karena masih ada harapan, kita masih uh, maju terus. Dan kabar baiknya adalah pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini kabar baiknya teman-teman. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita, gitu ya, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan adalah sauh yang kuat dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi ketika kita punya pengharapan, kita menjadi lebih tegar lagi, lebih kokoh lagi. Sekalipun saya pecinta UFC, tadi agak nanggung ya, sekalipun titik saya pecinta UFC. Ya oke, kalau teman-teman tahu olahraga combat sport gitu ya, combat sport atau tinju gitu ya, tinju deh, jangan combat sport. Dulu siapa ya petinju yang pernah bilang gini? Oh, Chris John atau Daud Yordan, lupa. Dia pernah bilang gini, selama saya masih bisa mukul, saya belum kalah gitu ya. Jadi petinju Indonesia nih bilang, selama saya masih bisa mukul, artinya saya belum kalah. Artinya apa? Selama dia masih bisa mukul, masih ada harapan. Bisa jadi kan satu pukulan dia mengalahkan lawan, walaupun dia udah babak belur nih, tapi kalau dia punya pukulan terakhir yang bisa mungkin kena rahang ya, atau kena bagian yang merobohkan lawan, itu bisa menang teman-teman. Ya, jadi dia bilang selama saya masih bisa mukul, masih kuat untuk pukul lawan saya belum kalah. Artinya apa? Dia masih punya harapan di pukulan-pukulan terakhir yang mungkin dia bisa lakukan. Ya, bisa jadi walaupun dia udah kalah, udah babak belur segala macam, tapi pukulan terakhir, musuhnya jatuh, KO, dia tetap menang. Nah, Daud, petinju yang ngomong itu antara Daud Yordan atau Chris John ya, yang pernah ngomong itu mengajarkan bahwa sekalipun kita udah
kalah, mungkin udah terlihat kalah, udah terpojok, tapi kalau masih ada harapan di pukulan-pukulan terakhir, gue masih punya kesempatan menang. Nah, itulah pentingnya pengharapan. Bayangin kalau Daud udah babak belur, padahal dia masih bisa mukul, tapi dia udah nganggep, udahlah, gue udah babak belur, udah hancur gue. Kalah aja lah, kalah, nggak ada harapan lagi. Ya udah, kalah beneran, karena dia nggak mau berjuang lagi gitu ya. Nah, oke. Saya mau closing statement. Saya mau closing statement. Closing, closing statement saya gini. Ini sebenarnya udah sering kali saya omongin. Ya, nggak usah saya copy deh. Ya, nggak usah saya copy. Karena kalau saya copy nanti di Kopas jadi status WhatsApp. Waduh, GR banget ya, GR banget ya. Oke, closing statement saya gini. Supaya kita, ya ini kan temanya stand stronger ya. Stand stronger, berdiri lebih kuat. Closing statement saya adalah, Tuhan memang menerima kita apa adanya, namun setelah kita menjadi anaknya, dia tidak ingin kita terus-menerus menjadi apa adanya, melainkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini udah sering banget closing statement ini saya omongin, karena ini kalimat yang memberkati sekali gitu ya. Jadi Tuhan menerima kita apa adanya, tapi setelah kita jadi anaknya ya jangan terus-terusan jadi apa adanya terus, tapi menjadi serupa dengan Kristus, gambaran anaknya itu. Ya, jadi ketika kita sebelum terima Kristus kita ini lemah, Tuhan terima kita. Tapi ketika kita jadi anaknya, jangan terus-menerus jadi orang yang lemah, tapi jadilah orang yang semakin teguh dalam Kristus, yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau boleh saya rangkum lagi, 3 kunci yang membuat kita menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah iman kita, iman yang mengalahkan dunia, lalu berakar dalam Kristus. Berakar dalam Kristus artinya sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Lalu yang terakhir adalah berpengharapan di dalam Kristus. Tuhan tolong kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur selalu bahwa kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami dengarkan ini bisa tertanam dalam hati kami, bisa membuat kami semakin teguh, berdiri, semakin kuat, semakin stand stronger ini betul-betul tertanam dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan Tuhan, selanjutnya, acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke.